Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Wah, cukup lumayan banyak ya yang join di webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Marina Similski, saya manajer dari Positis Indonesia, dan saya yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Dengan tema memanfaatkan Odoo untuk mendukung bisnis Anda selama masa pandemi. Wah, topik ini menurut saya sangat menarik sekali untuk dibahas pada masa sekarang ini karena banyak sekali bisnis owner yang sedang mencari solusi untuk perusahaannya. Oke, di slide kedua, sebelum kita memulai pembahasan manfaat apa saja sih yang Odoo bisa berikan, ada baiknya kalau Bapak Ibu mengetahui siapa sih Positis dan siapa saja pembicaranya. Jadi, Positis adalah mitra resmi Odoo yang berdiri pada tahun 1997 di Hong Kong, lalu mendirikan Positis Indonesia pada tahun 2015. Nah, Positis ini mendapatkan 2 award berturut-turut selama 2 tahun sebagai mitra Odoo terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 dan tahun 2020 ini. Dan Positis sendiri memiliki 150 tenaga ahli Odoo yang tentunya tersertifikasi. Dan Positis juga memiliki 350 proyek implementasi. Nah, selanjutnya saya mau memperkenalkan Bapak Ibu nih dengan pembicara-pembicara yang nantinya akan menjelaskan case study yang sudah kami siapkan. Tentunya dengan saya Marina Similski. Saya di sini di Positis sudah 3 tahun dan saya ada di Departemen Sales. Lalu selanjutnya pembicara pertama ada Bapak Munes Nandwani. Selamat pagi Pak Munes. Selamat pagi semuanya. Nah, Pak Munes ini adalah Engineering Director Positis Group. Pak Munes sendiri punya pengalaman Odoo 10 tahun. Dalam webinar ini, Pak Munes akan menjelaskan case study di bidang retail. Lalu pembicara kedua kita ada Bapak Hardianto Darjoto. Selamat pagi juga Pak Hardi. Pagi Marina. Nah, beliau ini adalah Senior Project Manager dengan pengalaman Odoo 6 tahun dan tentunya Pak Hardi juga bersertifikat loh. Nah, di webinar ini Pak Hardi akan menjelaskan case study di bidang HR. Nah, untuk selanjutnya inilah agenda webinar hari ini. Jadi, pada agenda pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19. Jadi sebagai pelaku bisnis, tentunya pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar dan kebanyakan dampak tersebut bersifat negatif. Karena pandemi ini bisa dikatakan datang secara tiba-tiba di mana banyak perusahaan tidak siap menghadapi force majeure. Lalu yang kedua dan ketiga, ini adalah judul dari case study yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu adalah retail going online. Pasti menarik topik ini kami angkat, karena kebanyakan perusahaan terdorong untuk menjual produknya secara online karena pandemi. Nah, di sini Positis punya solusinya. Lalu yang ketiga, ini merupakan case study kami selanjutnya yang akan kami jelaskan, yaitu working from home. Nah, pasti kita semua sudah pernah merasakan nih WFH, termasuk saya sendiri. Dan sekarang saat ini pun saya juga melakukan webinar dari rumah. Memang rasanya berbeda ya jika kita bandingkan dengan kerja di kantor. Dan pastinya karena webinar ini, para pelaku bisnis sedang berjuang untuk tetap men-tracking kinerja harian karyawannya. Lalu setelah kedua penjelasan case tadi ini kami selesai diskusikan dengan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan seputar Odoo untuk pembicara kami di aplikasi yang kami sediakan dan nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, agenda webinar ini kurang lebih durasinya 75 menit, tidak lama kok, dan di akhir acara kami punya diskon spesial untuk Bapak Ibu yang hadir dalam webinar hari ini. Dan selanjutnya, nah ini saya mau absen dulu nih sama Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya aplikasi namanya Slide.do. Nah, Bapak Ibu bisa buka nih di handphonenya. Kita buka browser, lalu akses ke sli.do. Lalu masukkan kode 80427. Saya tunggu 1 menit ya untuk Bapak Ibu bisa akses. Atau juga bisa di scan QR code yang ada di layar. Oke, kodenya adalah 80427. Oke.
Kalau sudah, saya mau mulai nih, ada beberapa pertanyaan karena saya kepingin tahu nih Bapak Ibu ada di perusahaan bidang apa sih industrinya dan masalah apa yang dihadapi saat pandemi ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bergerak pada industri apa perusahaan Bapak Ibu? Mungkin ada di bidang retail kah, service kah, atau manufacturing? Oke, wah ada F&B juga, atau mungkin otomotif, real estate? Oke, wah ternyata banyak ya yang di perusahaan jasa. Oh, ada di perusahaan retail juga. Wah, perusahaan jasa lebih banyak nih, sebanyak 38%. Oke. Oke, ada juga perusahaan lain yang di mana opsinya tidak ada di sini. Oke, terima kasih sudah ya menjawab. Oh, manufacturing di 11%, F&B di 11%. Oke, perusahaan jasa mengungguli nih dengan 33%. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Masalah apa yang dibawa COVID ke bisnis Bapak Ibu? Mungkin karyawan WFH sekarang, atau penurunan permintaan produk atau layanan, atau mungkin alasan-alasan lain seperti pelanggan Bapak Ibu mulai menunda pembayaran karena ketidakpastian, atau ada masalah pada cash flow-nya. Nah, masalah-masalah apa yang nih yang dibawa COVID-19? Oke. Oh, ada penurunan permintaan produk dan layanan. Oke, sebanyak 50%. Masalah cash flow sebanyak 38%. Pelanggan mulai menunda pembayaran 25%. Oh, ternyata WFH juga menjadi masalah yang dibawa COVID-19 dengan polling sebanyak 11%. Oke, lanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, apa nih efek pandemi bagi bisnis Bapak Ibu? Nah, kebanyakan memang efeknya itu membawa dampak negatif seperti pemutusan kontrak kerja karyawan, atau mungkin Bapak Ibu ada perlu juga mengambil pinjaman, atau mungkin bisnis Bapak Ibu malah berkembang nih pesat selama pandemi ini. Oke, wah ada yang selamat dari pandemi. Wah, saya senang juga dengarnya nih, it's a good news. Oke, oh ada juga yang memutuskan kontrak beberapa karyawan sebanyak 50%. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, ada lagi yang mengalami stagnasi sebanyak 44%. Oh, ini sama dengan memutuskan kontrak kerja karyawan. Ini imbang ya, jadi pollingnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan sistem ERP di perusahaannya? Ya atau belum? Oh, oke, masih ada yang menggunakan Excel, jadi masih secara manual ya. Oke, ada juga yang sudah menggunakan ERP, oke. Wah, ternyata sudah banyak juga nih, sebanyak 63% menggunakan ERP. Oke, dan juga ada sebanyak 25% yang menggunakan aplikasi bisnis lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ini pertanyaan terakhir. Oke, ini masih ada lagi sebanyak 33% yang menggunakan aplikasi bisnis lain. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba nih untuk menyelesaikan dampak dari situasi pandemi? Atau mungkin yang tadinya punya toko sekarang jadi berjualan online, atau sekarang mulai mencoba menjual online dengan menggunakan e-commerce atau marketplace. Oh, ada juga yang mengubah bisnis model. Oh, mostly ya, sebanyak 40%. Oh, ternyata imbang dengan berjualan dengan online, sebanyak 33%. Oke. Oh, ternyata oke, 22%. Oh, ada yang juga tidak perlu mengubah bisnis model atau tidak melakukan perubahan apapun, sebanyak 11%. Oke, that's interesting. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti pada saat pembicara kami mulai menjelaskan case tadi, jangan lupa untuk
menulis pertanyaan Bapak Ibu di aplikasi Slide.do ini. Nah, nanti pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada pembicara di akhir acara. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikutan polling. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mulai webinar ini. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini dengan dua topik yang menarik, yaitu ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sisi kiri ini adalah hasil polling yang kami temukan di internet. Jadi sebanyak 72% bisnis mengalami penurunan income atau pendapatan mereka karena pandemi ini. Dan tentunya tidak sedikit perusahaan yang perlu memangkas pengeluaran mereka dengan cara salah satunya adalah memutuskan kontrak kerja beberapa karyawan. Lalu sebanyak 22% ada bisnis yang pendapatannya stabil. Dan ada juga 7% bisnis yang justru pendapatannya meningkat. Mungkin di sini bisa dibilang salah satunya adalah supermarket. Di awal atau pada saat masa pandemi hingga saat ini, kebanyakan orang berbelanja kebutuhan pokok dengan porsi yang lebih besar dari biasanya, dengan alasan supaya mereka tidak perlu sering-sering keluar rumah. Dan karena itulah ada beberapa bisnis yang meningkat pendapatannya. Lalu di sisi sebelah kanan adalah hasil polling yang dilakukan oleh Porsitis melalui media LinkedIn kami. Jadi sebanyak 62% orang menjawab bahwa remote working merupakan perubahan terbesar yang disebabkan oleh COVID-19. Lalu sebanyak 23% orang menjawab reduced demand. Jadi COVID-19 ini memberikan perubahan dari sisi permintaan barang atau jasa. Lalu yang ketiga, sebanyak 8% orang menjawab bahwa COVID-19 membuat adanya ketidakseimbangan dari segi pemasukan barang atau logistiknya. Nah, karena hasil survei inilah Porsitis membuat webinar ini nih. Jadi kami ingin memberikan solusi bagi Bapak Ibu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya mau mempersilakan pembicara pertama kita yaitu Pak Munes untuk menjelaskan case study pada bidang retail. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Munes. Halo semuanya. Saya Selamat pagi, Pak. Silakan. Ya. Oke, bisa kelihatan ya? Yes, terlihat Pak. Oke, saya hari ini akan membicarakan mengenai retail going online. Ada beberapa tantangan retail saat ini. Jumlah pengunjung yang turun karena masalah PSBB atau karena masalah takut. Lockdown membuat pengunjung tidak bisa mengunjungi toko. Berdasarkan tantangan dua ini, jumlah penjualan retail cukup menurun. Tapi pada saat bersamaan, permintaan barang untuk kategori yang lain seperti disinfektan atau face mask, sanitizer, atau bahkan vitamin itu meningkat. Nah, itulah mengapa saya membahas hari ini bagaimana kita bisa melakukan mempersiapkan barang-barang kita yang ada di retail ini untuk diberikan secara online. Bagaimana Udu menyiapkan solusinya? Oke, dari segi peluang bisnis kita bisa memulai dari online. Kita juga bisa memiliki platform tersendiri untuk menghilangkan komisi pihak ketiga. Sekarang ini saya yakin pasti sudah ada retail-retail bekerjasama dengan platform-platform lainnya, baik itu dari Gojek, aplikasi Gojek, ataupun dari Tokopedia atau Blibli dan lain-lainnya. Dan yang toko-toko yang belum online sekarang pun sudah mempunyai data pelanggan. Data pelanggan itu bisa kita pakai untuk memulai untuk berjalankan secara online menggunakan data pelanggan yang sama. Nah, ini adalah contoh di Vietnam, Trisec Food. Jadi perusahaan retail, toko retail yang bergerak menjadi online.
Jadi di sebelah kiri kita bisa melihat produk-produknya sudah dikategori untuk ready to cook, daging, sayuran, dan kita bisa lihat ada gambar-gambarnya juga, ada harganya. Kita bisa melakukan pembelian langsung dari website tersebut. Semua itu dapat dilakukan dengan 4 modul yang ada di sebelah kanan kita, yaitu ada website. Website itu untuk membentuk desain websitenya, halaman depannya. E-commerce itu untuk melakukan proses pembeliannya, add to cart, bikin favorit, melakukan pembelian, milih tempat pengiriman barang, dan ada modul ketiga itu inventory. Modul inventory ini cukup menarik karena secara stok kita dengan website e-commerce kita otomatis bisa synchronize. Jadi tidak perlu lagi kita perlu mengupdate jumlah stok dengan toko yang di online. Karena ini semua sudah menggabung menjadi satu platform. Dan keempat ada email marketing. Jadi dengan yang kita bicarakan sebelumnya itu data-data customer kita yang lama atau pelanggan-pelanggan kita bisa memberikan informasi baik lewat email, blast email ini, promo, ada diskon, ataupun voucher, hal-hal lainnya kita bisa blast lewat email ini, atau produk baru juga kita bisa lewat email ini. Nah, secara implementasi, karena Odoo sudah mempunyai modul website, jadi dari segi desain, setiap customer kita dapat memberikan, kalian dapat membuat desain tersendiri. Kita dapat membuat desain pertama, setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu dapat melakukan desain tersebut mengganti desainnya tersendiri. Cukup mudah dilakukan dengan modul website yang ada di Odoo. Jadi kita bisa melakukan implementasi mulai dari 1 bulan, hanya dengan 50 juta, kita bisa melakukan implementasi website dengan e-commerce, dengan inventory ini. Dan semua itu dilakukan secara otomatis. Kita bisa membantu Bapak dari segi settingan konfigurasi awal. Dan untuk masalah pembayaran, kita sudah pernah bekerja sama dengan Midtrans dengan menggunakan API. Midtrans itu adalah suatu payment gateway yang kita bisa lihat di sini. Midtrans itu sudah bekerja sama dengan beberapa payment. Kita bisa lihat di sini, kita bisa melakukan pembayaran dengan credit card atau debit card. Kita bisa juga melakukan pembayaran mengenai ATM atau bank transfer. Kita juga bisa menggunakan e-wallet termasuk GoPay, dan masih ada payment-payment lainnya. Dan selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Raja Ongkir. Jadi Raja Ongkir itu kita bisa melakukan pengiriman dengan JNI, dengan Tiki, dengan POS, dan lain-lainnya. Nah, secara standar, Odoo sudah mempunyai API cara core-nya. Jadi apabila Bapak atau Ibu mempunyai kebutuhan untuk integrasi dengan payment gateway lain atau dengan perusahaan logistik lain, kita dapat melakukannya selama ada perusahaan tersebut sudah mempunyai API. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, nanti pertanyaan itu bisa ditampung nih Pak Munes di aplikasi slide.do tadi. Nah, nanti kita akan tanyakan di bagian sesi Q&A. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, untuk kalau ada pertanyaan bisa diketik di aplikasi tersebut. Silakan dilanjutkan Pak Munes. Ya, selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Hardi untuk melakukan untuk penjelasan working from home. Oke, Pak Munes, terima kasih untuk penjelasannya, dan tentunya solusi Odoo ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan Bapak Ibu. Nah, next-nya ada case study yang tidak kalah menarik yang akan dibawakan oleh Pak Hardi mengenai working from home. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Hardi. Oke, terima kasih Marina. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar dari Positis. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Izinkan saya sharing beberapa pengalaman mengenai tantangan WFH. Saya akan present dulu presentasinya.
Oke, sudah terlihat ya. Baik, jadi working from home atau home working atau remote working itu sekarang menjadi satu kenormalan baru, the new standard, new normal, karena pandemi ini. Dan ini berimpaknya ke banyak bisnis ya, mulai dari bisnis trading dan distribusi, kemudian bisnis jasa, jasa desain, jasa konsultan, jasa hukum, developer konstruksi juga demikian. Bahkan sebagian sektor produksi pun terpaksa harus melakukan work from home karena protokol kesehatan. Jadi walaupun di pabrik, tapi ada sebagian karyawan, terutama yang bukan di shop floor, yang bukan di bagian produksi langsung, itu juga terpaksa menerapkan working from home, baik bergiliran maupun secara full time ya. Kemudian bisnis-bisnis startup juga yang selama ini atau sebelum ini mengandalkan co-working space untuk bekerja, juga harus melakukan WFH karena banyak co-working space yang terpaksa membatasi operasionalnya karena protokol kesehatan. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, working from home ini menjadi satu kenormalan baru dan satu standar baru. Dan itu menimbulkan tantangan. Ada tantangan baru. Pertama, karyawan bekerja dari rumah. Atau kombinasi rumah kantor. Jadi ada yang full di rumah, ada yang bergiliran antara rumah, seminggu di kantor, seminggu di rumah, atau sehari di kantor, sehari di rumah, atau macam-macam kombinasinya. Dan itu juga untuk karyawan yang bekerja di rumah juga menimbulkan efek terhadap karyawan-karyawan yang selama atau sebelum pandemi itu tinggal di dekat kantor, kos ya, istilah kita, kos di dekat kantor. Dan karena work from home atau bergiliran kerja, mereka jadi tidak tinggal di kosnya yang dekat kantor itu, tapi betul-betul pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah itu bisa jadi menjadi pulang kampung. Kalau kantor Jakarta mungkin dia pulang ke Kerawang, atau pulang ke Bogor, atau pulang ke Bekasi Pinggir, atau Tangerang, yang memang menjadi tersebar ke rumah masing-masing, sehingga memang tantangannya adalah tadi itu, lokasi kerja menjadi banyak, yaitu di rumah masing-masing. Kemudian tantangan berikutnya adalah meeting dilakukan secara online. Nah, komunikasi ini jadi harus jadi online, karena biasanya kita melakukan komunikasi itu secara tatap muka, ya, baik dengan one-on-one di kantor, kemudian kita melakukan diskusi di kantor dengan teman sekerja atau dengan atasan kita melakukan rapat fisik di kantor tatap muka, tapi itu kita lakukan harus secara online karena tadi itu kewajiban WFH yang bisa dilakukan secara full, satu kantor WFH semua, atau bergiliran, yang mengharuskan kita untuk melakukan komunikasi secara online. Memang selama ini kita bisa menggunakan chatting dan email, juga sudah ada aplikasi Zoom atau Google Meet, tapi tetap itu menjadi tantangan karena yang dilakukan online itu tidak cuma meeting, tapi semua komunikasi dan kolaborasi yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, atau karyawan tinggal datang ke meja sebelah atau ke ruang sebelah untuk menanyakan atau minta approval sesuatu, tapi tidak, sekarang harus dilakukan secara online. Kemudian problem ketiga adalah kurangnya fokus dan hasil orientasi karyawan, tantangan berikutnya. Bagi banyak karyawan, WFH itu juga menimbulkan tantangan tersendiri, karena misalnya kalau kerja di rumah itu ada anak, apalagi kalau anaknya masih anak kecil. Dan anak-anak sekarang pun karena situasi WFH ada di rumah, tidak sekolah. Sehingga fokus karyawan untuk bekerja di rumah itu sering terganggu oleh adanya kegiatan keluarga di rumah. Apakah anaknya itu juga pembelajaran jarak jauh, ya, sehingga harus didampingi oleh orang tua, dan orang tua harus juga bekerja secara online,
secara WFH gitu ya. Kemudian juga karena kita bekerja masing-masing di rumah atau di tempat kerja masing-masing, sehingga masing-masing karyawan itu merasa terpisah dengan rekan kerjanya yang selama ini bekerja bersama di satu ruangan atau satu kantor, tapi sekarang harus bekerja masing-masing, dan itu menimbulkan efek terpecahnya orientasi pekerjaan karena merasa sendiri, dan yang di dekat kita adalah keluarga kita sendiri, anak atau ya terutama anak lah ya, sehingga kita kurang atau karyawan menjadi kurang fokus dan orientasinya kurang pada pekerjaan karena merasa sendiri, merasa di depannya itu ada anak-anak yang juga harus diberi perhatian dan segala macam. Nah, kemudian satu kasus yang saya ingin tampilkan di sini adalah tantangannya adalah bagaimana dengan proyek-proyek yang harus kita tagih ke customer yang kita belum melakukan penagihan atau belum melakukan, customer belum melakukan pembayaran. Ini satu contoh kasus. Misalnya bagaimana kita memonitor invoicing ya. Invoicing itu kan terjadi karena ada proses sebelumnya. Ya, proses sebelumnya itu misalnya ada pengiriman barang segala macam, sehingga kita harus membuat invoice. Bagaimana melakukan itu secara remote? Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di rumah, atau semuanya dikirim di rumah. Itu bagaimana kita memanage itu semua. Nah, oleh karena itu ada peluang solusi yang disampaikan oleh Odoo adalah kita perlu tools ya atau alat untuk memberi tugas dan memonitor tugas secara online. Kenapa? Karena penugasan tidak bisa lagi secara sepenuhnya dengan cara tradisional. Biasanya kan kita kalau menugaskan karyawan itu secara one-on-one ya, karyawan dipanggil, lalu kita kasih tugas, kita briefing, sampai dia mengerti, lalu mereka mengerjakan tugasnya, dan selama jam kerja itu bisa jadi ada diskusi lanjutan antara karyawan dan antara penerima tugas dan pemberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Atau penugasan dilakukan secara rapat tatap muka karena ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh beberapa orang. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan beberapa orang, sehingga penugasannya harus dilakukan secara melalui suatu meeting tatap muka yang mencaratkan kehadiran tatap muka antara pemberi tugas dan penerima tugas. Itu kita sudah sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu. Bisa, tapi sangat terbatas kemungkinan. Jadi kita perlu ada tools yang bisa melakukan penugasan secara online, dan sekaligus kita bisa memonitor penugasan itu sudah sampai mana pada akhir hari atau pada jam 12 nanti. Kita bisa monitor secara online tugas-tugas yang sudah kita sampaikan kepada bawahan kita atau karyawan kita atau kolega kita. Lalu kita juga perlu tools ya untuk mengalokasi dan mengukur waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan satu task. Nah, secara konvensional kan tadi penugasan sering dilakukan secara tatap muka, dan seringkali kurang memperhitungkan si karyawan itu sudah punya beban pekerjaan sebelumnya. Kita main kasih tugas aja ke dia atau ke sekelompok orang tanpa melihat satu tugas yang sedang dikerjakan oleh karyawan itu yang belum selesai, dan kita sudah kasih tugas lagi untuk tugas yang lainnya. Jadi itu secara konvensional kita lakukan seperti itu. Nah, sehingga secara konvensional kita kadang-kadang sulit memonitor beban kerja karyawan tersebut, lalu waktu yang tersedia, lalu sumber daya yang tersedia. Nah, justru dengan adanya tools untuk alokasi tugas dan ukuran waktu yang diperlukan untuk mengerjakan task, itu kita justru bisa mengatur beban kerja untuk setiap orang, setiap tim, dan juga kita bisa mengukur atau dipaksa mengukur untuk memperkirakan suatu tugas itu akan menghabiskan waktu berapa lama. Karena dalam tools online ini kita memang
diminta untuk menetapkan satu ukuran untuk membuat satu tugas itu butuh waktu berapa lama. Kemudian kita perlu tools juga untuk berkolaborasi lebih mudah tanpa harus bertatap muka. Kolaborasi sangat dibutuhkan ya, seperti saya tadi sampaikan bahwa misalnya tidak hanya untuk meeting, tapi juga untuk menyelaraskan progres. Seperti kita tahu bahwa kalau misalnya ada pekerjaan jasa, itu kita akan harus perlu mengukur progresnya sampai di mana untuk hari ini atau minggu ini, sehingga kita bisa melakukan follow up atas progres yang dicapai. Kita juga melakukan kolaborasi untuk meneruskan pekerjaan. Dari proses misalnya mengirim barang, setelah itu harus membuat invoice, setelah itu harus melakukan penagihan, itu kan berarti kan ada kolaborasi untuk meneruskan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh rekan kerja yang lain. Kolaborasi itu juga dibutuhkan untuk misalnya memproses persetujuan atas apapun. Persetujuan permohonan misalnya untuk minta dana, untuk membuat invoice, untuk menyetujui tagihan dari vendor, itu semua proses yang memerlukan persetujuan yang membutuhkan orang lain atau atasan, sehingga kita juga perlu kolaborasi yang lebih mudah. Sementara kita secara fisik berbeda tempat. Kemudian kita juga perlu dalam proses pekerjaan itu kita kadang-kadang perlu advice, perlu diskusi baik dari rekan kerja kita maupun atasan kita. Jadi memang kolaborasi ini harus ada toolsnya sehingga bisa dilakukan secara remote ya, secara online. Kemudian kita juga perlu tools sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi karyawan dan karyawan menjadi lebih puas dan seimbang hidupnya. Ini terkait dengan keamanan bekerja selama pandemik ya. Jadi kalau misalnya kita secara bisnis memang memerlukan kehadiran karyawan di kantor, itu mau nggak mau, baik karyawan maupun manajer maupun pemilik usaha, itu pasti ada was-was. Selama pandemi ini was-was, apakah nanti kita somehow akan tertular oleh COVID itu, tertularnya mungkin bukan dari karyawan, tapi bisa jadi selama perjalanan ke kantor, atau selama istirahat makan siang, makan di kantin, atau makan di restoran, atau warung-warung di sekitar kantor, atau apapun yang menyebabkan adanya was-was, kegelisahan, baik dari karyawan maupun manajer maupun pemilik usaha, bahwa karena kegiatan bekerja di kantor ini meningkatkan risiko terpapar virus. Nah, kalau kita bisa punya tools yang membuat kita bisa memanage remote working atau work from home, tentunya kita akan bisa juga mengurangi stres dan kegelisahan dari semua pihak yang kita bisa melaksanakan protokol kesehatan di kantor dan juga di rumah, sehingga kita mengurangi risiko terpapar virus. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian terakhir adalah tadi itu tools yang bisa memberikan kita warning jika ada invoice yang belum dibayar. Nah, contohnya dalam proses invoicing adalah bisa jadi kita perlu warning ketika invoice itu belum dibayar, atau justru kita perlu warning ketika invoice itu belum dibuat. Karena kan invoice itu adalah hasil dari proses sebelumnya. Proses sebelumnya itu kan bisa jadi serah terima pekerjaan, atau pengiriman barang, atau dimulainya suatu pekerjaan, sehingga setelah selesainya pekerjaan-pekerjaan itu, maka perlu invoicing. Dan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu berdasarkan suatu dokumen tertentu. Misalnya kalau ada serah terima pekerjaan, biasanya ada dokumen BAST ya, berita acara serah terima. Kalau kita ada pengiriman barang, biasanya ada DO, delivery order. Atau kalau misalnya ada pekerjaan yang harus ada DP sebelum kita bisa mulai, biasanya ada SPK-nya dulu dari customer. Nah, itu semua proses itu harus ada sebelum kita membuat invoice. Lalu invoice kita buat berdasarkan kelengkapan pendukung tadi. Nah, bagaimana kita perlu tools untuk bisa membuat proses invoicing itu, mengumpulkan dokumen-dokumen yang kelengkapan dokumen untuk adanya invoice, itu bisa dilakukan secara online. Lalu petugas yang membuat invoice itu bisa memeriksa kelengkapan dokumen itu secara online pula, dan setelah dia membuat invoice-nya, dia bisa memproses invoice itu disetujui
oleh pihak yang berwenang secara online pula, dan dia bisa mengirimkan invoice itu langsung ke customer-nya secara elektronik, ya, by PDF. Jadi sehingga tidak perlu dicetak lalu dikirim secara pos, tapi cukup PDF dan dikirim secara email atau WhatsApp. Jadi dan setelah itu kita bisa monitor mana-mana invoice yang sudah jatuh tempo, dan kita bisa follow up secara online juga dengan customer. Jadi itu tools-tools yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan working from home tadi, ya. Jadi solusi yang kita bisa propose dalam hal ini, kita propose hanya 4, tapi sebetulnya banyak banget. Banyak banget. Jadi nggak cuma hanya 4 ini, tapi banyak banget. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Mones mengenai e-commerce. Tapi saya akan bahas mengenai 4 ini secara singkat. Pertama mengenai project management. Project management itu adalah solusi yang memungkinkan kita membuat satu objektif atau target atau tujuan dari dibuatnya satu kegiatan. Sehingga objektif itu kemudian dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa kita bagi ke orang-orang yang memang berkompeten untuk melakukan tugas-tugas itu. Walaupun namanya project management, jangan salah persepsi bahwa ini tidak harus berkaitan dengan satu proyek, ya, satu proyek konstruksi atau proyek pembangunan atau proyek perbaikan apapun. Tapi ini adalah satu kegiatan yang ada tujuannya, lalu kegiatan target itu dibagi-bagi menjadi sejumlah tugas-tugas kecil yang bisa dilakukan oleh beberapa orang. Ini termasuk misalnya dalam konteks kegiatan rutin, ya, bisa dibuat menjadi proyek. Misalnya tadi kita punya target setiap minggu atau setiap hari Jumat membuat invoice. Jadi weekly invoicing itu menjadi proyek. Kemudian task-tasknya itu adalah misalnya tadi, kalau kita setiap Jumat harus membuat invoice dari semua kegiatan kita selama seminggu, berarti kita punya tugas hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, hari Rabu ngapain, dan misalnya hari Senin itu orang harus kirim barang, hari Selasa dan Rabu itu adminnya harus mengumpulkan tanda terima barang, sehingga hari Kamis orang invoicing bisa drafting invoice-nya dari dokumen-dokumen yang dihasilkan sebelumnya itu, dan hari Jumat approval invoice dan dikirim ke customer. Nah, itu project itu. Sehingga kita bisa membuat project dari semua kegiatan kita yang sebetulnya rutin, bukan proyek yang dalam arti konvensional. Kita proyek itu adalah proyek pembangunan atau proyek perbaikan atau proyek konstruksi, ya. Tapi tentunya proyek yang seperti itu pun juga bisa menggunakan tools ini. Tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa project management itu lebih luas skopnya. Jadi itu salah satu tools yang kita bisa gunakan dari Odoo untuk menangani penugasan yang online, dan kita bisa monitor secara online pula progres dari tugas-tugas yang kita tetapkan kepada karyawan. Tentunya jadinya dalam satu kantor atau satu departemen atau satu bagian bisa jadi ada banyak proyek. Dan tadi contohnya adalah invoicing tadi, kan. Nanti ada lagi soal proyek misalnya CRM. Misalnya mengejar prospek, karena kan tadi kita lihat prospeknya turun, ya, penjualan turun, berarti kita harus ada proyek untuk menaikkan prospek. Caranya gimana? Kita buat tugas macam-macam, itu kita lakukan secara online. Itu bisa cerita berikutnya lagi nanti. Kemudian ada platform e-learning, satu apps, ya. E-learning adalah satu platform informasi dan dokumentasi yang memungkinkan perusahaan menempatkan semua informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, jadi misalnya, dan itu bisa diakses oleh karyawan atau oleh juga customer atau vendor. Jadi kita bisa atur hak aksesnya. Oke. Contoh yang bisa dilakukan itu misalnya adalah guidebook, ya, guidebook, terus SOP, prosedur perusahaan, peraturan perusahaan, product info, warranty, term and condition. Kemudian kalau misalnya ada jasa, di sini ada jasa konsultasi hukum atau jasa pelatihan,
kita bisa taruh juga materi training, kursus, segala macam informasi dan dokumentasi yang kita bisa gunakan untuk bisnis kita. Kemudian aplikasi timesheet. Timesheet itu adalah solusi apps yang memungkinkan karyawan mencatat kegiatan hariannya dan menghubungkannya dengan penugasan yang diterimanya. Jadi kalau tadi kita sudah menugaskan, nah kemudian si karyawan mencatat kegiatan dalam timesheet. Sehingga baik karyawan maupun manajer bisa memonitor progres pekerjaan yang tadi tugasnya tadi, sekaligus waktu yang dihabiskan untuk penugasan tersebut. Bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau berapapun. Nah, bagi jenis usaha tertentu, misalnya jasa konsultasi hukum, atau jasa pelatihan, atau jasa konsultasi, itu timesheet juga bisa dijadikan dasar sekaligus bukti pekerjaan sebagai bagian dari proses invoicing pada customer, karena Odoo juga bisa mengkonek antara timesheet dengan invoicing, sehingga kita bisa menagih pekerjaan ke customer kita menggunakan timesheet yang dilakukan oleh karyawan kita sebagai bukti adanya kegiatan untuk customer tersebut. Dan terakhir adalah salah satu apps yang real ya, yang secara praktis itu sangat banyak dipakai oleh hampir semua perusahaan, adalah invoicing. Invoicing itu adalah apps yang memproses pembuatan dan persetujuan invoice secara online, seperti saya tadi sampaikan, berdasarkan dokumen yang juga bisa dibuat online. Jadi kalau hanya invoicing saja, berarti dokumen-dokumen sebelumnya tadi kayak BAST, DO, SPK itu kita scan, kita upload ke modul invoicing, sehingga petugas invoicingnya bisa memproses invoicing dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu install juga apps warehouse, apps sales, apps project, itu dokumen-dokumen BAST segala macam itu juga dihasilkan oleh sistem, sehingga tidak perlu upload lagi secara manual, tapi sudah dihasilkan oleh Odoo. Sehingga proses invoicing tadi, mulai dari membuat invoice, melengkapi dokumen pendukung, meminta persetujuan untuk invoice dan mengirimkannya kepada karyawan, itu bisa dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan secara remote working. Antara yang menyetujui sama yang membuat bisa berbeda tempat lokasi, antara yang memberikan pelengkapan dokumen tadi kepada si pembuat invoice juga bisa berbeda tempat, dan otomatis kita juga bisa di rumah, misalnya invoice itu harus cetak, kita tidak perlu mencetaknya karena mungkin tidak setiap rumah ada printer, lalu kita bisa kirimkan langsung ke invoice. Jadi kira-kira itu beberapa apps yang bisa mendukung tools-tools yang dibutuhkan untuk remote working. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana dengan implementasinya kalau Bapak Ibu tertarik. Tentunya kita mulai dari basic features, ya, base Odoo yang warna hijau tua itu di slide. Nah, kalau misalnya kita menggunakan basic features dari Odoo, out of the box dari Odoo, kita buka Odoo, dapatnya apa, gitu, tanpa ada lagi customisasi, tanpa ada lagi penyesuaian sama bisnis, kita bisa mulai dari 1 bulan, dan mulai dari 50 juta. Sehingga fokus utama adalah lebih kepada melatih karyawan menggunakan Odoo, melatih admin memanage database Odoo, dan kemudian mengenai traceability sama reporting, sehingga fokusnya bukan soal requirement, lalu kita melakukan customisasi, melakukan development, tapi fokusnya adalah menggunakan yang ada dulu. Kalau perlu menyesuaikan SOP dengan yang ada dulu ini, lalu nanti dari situ kita bisa menggunakan Odoo untuk remote working, untuk work from home. Dari situ baru kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut di Odoo-nya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa ditawarkan oleh Odoo. Mungkin saya kembalikan ke Marina untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang.
Oke, Pak Hardi, thank you atas penjelasan dan informasi yang diberikan. Untuk selanjutnya, ini saya share screen dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A. Nah, tadi saya sudah cek di aplikasi Slido.do, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan nih, jangan lupa ya untuk submit pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di aplikasi tersebut. Nah, ini kita langsung saja di pertanyaan pertama. Oke, di pertanyaan pertama. Untuk penjualan online, bagaimana cara Odoo untuk bisa mengontrol stok barang di gudang? Dan bagaimana dengan proses logistiknya? Ini saya rasa pertanyaan untuk Pak Munes nih di bagian retail. Ya, betul. Gimana nih Pak Munes? Oke, untuk yang pertanyaan pertama, jadi kalau dengan modul-modul yang saya tampilkan sebelumnya, yaitu ada CRM, ada e-commerce, ada website, inventory, dan email marketing, keluar masuknya barang itu akan ada di modul inventory. Jadi di inventory itu kita ada penerimaan barang dan pengiriman barang. Nah, secara standar apabila kita tidak ada integrasi dengan logistik lainnya, berarti kita harus melakukan pengeluaran barang dan penerimaan barang secara manual. Nah, apabila kita menggunakan logistik, berarti pengeluaran barang bisa terlaksana berdasarkan adanya penjualan dari e-commerce tersebut. Bagaimana dengan penerimaan barangnya? Penerimaan barangnya bisa dilakukan manual atau apabila kita mau, kita bisa menginstall modul purchasing dan itu bisa menjadi sumber pembelian alasan mengapa kita harus penerimaan barang. Gitu. Kurang lebih apakah cukup? Oke, nah lanjut dulu aja. Dengan proses logistiknya itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan juga nih, apakah kita punya dari posisi ini kita punya study case tertentu yang bisa dijelaskan? Karena di pertanyaan berikutnya juga untuk Pak Munes nih, maksudnya API itu apa sih Pak Munes? Iya, jadi untuk logistiknya itu sendiri, emang kita secara sistem itu kita punya bisa kita bentukkan beberapa macam gudang dengan bermacam-macam lokasi. Tapi untuk apabila kita pengen sebagai awal, sebaiknya kita bikin hanya satu gudang, satu lokasi, dan kita mulai dari sana untuk awalnya. Itu untuk yang API itu artinya Application Programming Interface, artinya itu komunikasi antara dua sistem melalui internet. Jadi misalnya ada customer yang masuk ke sistem e-commerce kita lewat Odoo, akan melakukan pembayaran. Jadi Odoo akan mengirimkan, dan pembayaran sudah dipilih, misalnya pembayaran menggunakan Visa. Jadi Odoo sudah mengirimkan informasi tersebut, kayak siapa yang akan bayar, nomor kartunya apa, jumlahnya berapa, ke bagian kartu kredit, yang akan nanti diproses oleh bagian kartu kredit. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai kartu kredit satu bank kan, apabila kita bilang apa pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut, halamannya berubah ke halaman bank tersebut, yang dimana nanti kita bakal dapat token dari SMS yang nanti kita akan isi tokennya, nomor OTP-nya itu nanti baru balik lagi, nanti dari bank baru bilang lagi ke Odoo, oh pembayaran sudah dilakukan dengan sukses. Nanti sistem yang bilang, oh iya pembayaran sukses, terima kasih, semacam itu. Dan API ini tidak hanya untuk pembayaran, bisa juga untuk logistik. Kalian misalnya dengan DNI, bisa juga. Jadi misalnya customer bilang, saya mau kirim barang dari Jakarta ke Tegal. Berapa sih ongkosnya? Nah, itu pakai API juga untuk tarik data dari JNI-nya. Seperti itu. Jadi maksudnya selama sistem lain itu open API bisa dikoneksikan ke Odoo, Pak? Ya, sekarang sih rata-rata seluruh sistem yang ada di luar, secara yang sudah web based pasti sudah ada API-nya. Gitu. Oke. Dan Pors itu sudah punya pengalaman nih
Ya, mengembangkan ya KPI? tadi yang saya sempat bicarakan, Positif sudah pengalaman, sebenarnya banyak pengalamannya. Tapi salah satu yang cukup terkenal namanya Mitrans itu, karena dia sebagai e-wallet, jadi mengatur beberapa payment gateway sekaligus. Ada juga yang melakukan permintaan langsung, contoh kita melakukan langsung ke BCA, virtual account-nya, juga ada juga dengan yang lain, cuman nggak terkenal Mitrans gitu. Bisa ada juga ada perusahaan yang punya e-wallet tersendiri, mereka melakukan pembayaran lewat e-wallet tersendiri juga ada. Gitu. Nah, saya masuk pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan ketiga dari kedua case tadi yang dijelaskan, kira-kira dalam keadaan urgent seperti pandemi ini berapa lama waktu implementasi? Wah, ini cocoknya Pak Hardi sama Pak Munes kolaborasi nih untuk menjawab. Oke, kalau dari e-commerce tentu namanya website dan e-commerce itu paling banyak makan waktu sebenarnya di awal itu adalah dari desainnya, dari website-nya itu sendiri. Karena setiap customer pasti punya keinginan masing-masing dari segi desain. Jadi apabila kita ada beberapa template desain yang sudah pernah kita kerjakan, apabila kita sudah bisa menggunakan template tersebut sebagai awal dan kita tinggal masukin jumlah inventory-nya aja, kita bisa melakukan itu dalam jangka waktu paling cepat sebulan. Itu. Tapi posisinya kita lakukan dengan standar dulu, kita dengan template-template yang sudah ada, kita tinggal masukin desain-desainnya. Oke, jadi lebih ke basic konfigurasi ya Pak? Iya, basic konfigurasi. Setelah itu, baru kita tambah apa aja yang kurang. Oke, dan itu berarti bisa dikatakan masuk ke dalam fase 2 setelah fase pertama ini selesai di go live-kan ya Pak? Betul. Jadi kita bisa lakukan penjualan dalam jangka waktu yang sangat lebih cepat. Oke, mungkin dari Pak Hardi ada tambahan nih Pak terkait lama waktu implementasi dalam keadaan urgent di pandemi ini. Iya, jadi saya sama dengan Pak Munes tadi bahwa kita lihat dari kalau kita lihat dari bisnisnya customer itu tentunya kita akan lihat requirement-nya. Nah, kalau misalnya requirement-nya itu kita bisa gunakan fitur basis yang ada di Odoo, fitur standar yang ada, maka kita bisa paling cepat itu 1 bulan untuk misalnya implement modul project atau implement timesheet ya, atau implement modul-modul lainnya, invoicing atau jasa order. Tapi dengan syarat bahwa memang itu hanya menggunakan fitur basisnya Odoo, dan dalam sebulan itu kita fokusnya adalah tadi import data dari customer, kemudian melakukan pelatihan customer dan pelatihan adminnya, sehingga klien atau perusahaan bisa langsung menggunakan Odoo secara dasar, secara basic. Lalu kemudian setelah ada pengalaman menggunakan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka akan ada dilakukan pengembangan berikutnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Tapi memang harus diakui bahwa tidak semua perusahaan bisa melakukan pendekatan implementasi seperti ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kepalang besar, dalam arti sudah melibatkan lebih dari 100 orang gitu misalnya, maka akan sulit sekali menggunakan pendekatan seperti ini, pendekatan yang pakai basic dulu, kemudian setelah itu berkembang secara bertahap. Biasanya kalau perusahaannya cukup besar, itu mau nggak mau kita akan melakukan analisis, kemudian kita melakukan mendefinisikan requirement-nya, lalu kita akan melakukan beberapa penyesuaian atau development atau customisasi di Odoo-nya sendiri. Sehingga untuk itu kita perlu waktu lebih, mungkin start dari 3-4 bulan sampai 6-8 bulan, tergantung dari kompleksitas bisnis ya. Karena bisnis yang melibatkan 400 karyawan tentunya akan beda dengan bisnis yang melibatkan 40 karyawan dan juga mungkin hanya yang 10 karyawan. Itu beda banget kompleksitasnya, sehingga kita nggak bisa membuat satu gebiah-uyah ya, artinya membuat satu semua sama gitu, nggak, itu tergantung dari kompleksitas bisnisnya masing-masing. Itu kira-kira. Oke, jadi ada perbedaan ya kalau dari sisi perusahaan yang punya karyawan sedikit dan karyawan yang banyak, dan tentunya ada settingan-settingan tertentu ya Pak Hardi yang perlu kita konfigurasi di Odoo.
dan kita perlu analisa di awal. Ya, betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau sebelumnya penjualan secara offline, apakah dengan penjualan online stok produk harus dipisah antara stok offline dan stok online atau bisa digabungkan? Nah, ini saya rasa untuk Pak Munes. Iya, jadi untuk sebenarnya secara UDU kita punya satu lagi aplikasi namanya POS. Jadi apabila kita akan install POS-nya juga dan e-commerce-nya juga, apakah stok bisa digabung? Bisa. Tapi apabila POS-nya tidak menggunakan UDU, jadi tidak ada integrasi secara langsung, sebaiknya terpisah. Secara best practice, meskipun ada POS dan e-commerce, biasanya mereka tuh tetap melakukan pemisahan lokasi. Gitu. Tapi apabila dua-duanya menggunakan UDU, semuanya emang sync. Jadi apakah bisa digabungkan saja untuk memudah? Bisa. Apabila semuanya menggunakan UDU. Dan POS UDU sendiri sudah bisa bekerja secara offline dan online. Jadi pas offline tetap bisa melakukan transaksi, pas online baru dia synchronize ke sistem inventory-nya. Gitu. Oke, jadi intinya tergantung dari aplikasi yang digunakan ya Pak. Kalau salah satunya ODU lebih baik dipisah, tapi kalau dua-duanya menggunakan ODU itu bisa digabungkan. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo, apakah e-learning hanya untuk karyawan internal? Bagaimana dengan eksternal? Nah, ini bagian-bagian WFH nih. Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Ya, jadi e-learning ini seperti saya sampaikan tadi itu namanya memang e-learning, tetapi memang apa yang bisa kita taruh di situ itu lebih luas ya, nggak cuma sekedar bahan-bahan untuk learning ya, tapi juga untuk ya sebetulnya learning juga ya, misalnya kayak produk info atau guidebook atau manual dari produk yang kita jual. Misalnya kita jual barang-barang elektronik atau barang-barang alat rumah tangga, sehingga ada cara perawatan, cara menggunakan alat segala macam itu kita bisa taruh di situ, sehingga itu bisa diakses oleh karyawan kita yang terkait sama itu atau oleh customer kita. Jadi bisa eksternal juga. Tergantung nanti kita buat setting dokumen itu bisa diakses oleh publik atau diakses oleh internal saja. Demikian juga kalau misalnya kita ada SOP gitu untuk misalnya kalau prosedur rekrut karyawan. Nah kalau misalnya remote working atau misalnya konvensional itu karyawan baru datang ke kantor lalu dia ada probation atau ada onboarding istilahnya, dikenalin bahwa ini loh caranya kerja kita di kita, kemudian cara bikin dia di bagian invoicing seperti tadi contohnya, ini cara bikin invoice, kemudian nanti setelah invoice jadi kalau minta persetujuan di sini, kemudian dari situ kita invoice-nya dikirimkan ke customer dan segala macam. Itu kan satu SOP ya, SOP dari satu bagian pekerjaan. Nah itu kan kalau secara konvensional orang barunya ke kantor lalu dia diajarin. Nah kalau misalnya kita remote working, orangnya kan nggak ke kantor, karena kantor kita lagi dibatasi atau dia kebagiannya ke kantornya baru minggu depan, sementara dia mulai kerja dari minggu ini, sehingga kita mesti ada onboarding secara online. Jadi kita bisa taruh tuh SOP-nya di platform ini, sehingga karyawan kita yang baru pun bisa belajar, lalu mungkin di akhir hari kita buat session meeting sama dia online untuk mengecek apakah dia sudah mengerti dan sudah mulai mengerjakan tugasnya atau masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Jadi bisa oleh internal, memang bisa untuk internal, tapi juga bisa untuk eksternal. Tadi saya bilang, misalnya mengenai term and condition penjualan atau manual book dari produk-produk yang kita jual, atau tadi saya contohkan misalnya ada perusahaan yang membuat yang jasa pelatihan ya, jasa kursus. Jadi kita bisa upload semua materi-materi kursus dan pelatihan ke dalam platform ini, dan kita bisa kelompokkan, misalnya ini kelompok untuk yang basic,
lalu ada ini materi untuk kelompok intermediate, lalu ada kelompok yang untuk advance, di mana kalau orang klik advance, sistem akan ngecek si yang klik ini sudah ngambil yang intermediate atau belum. Kalau belum, dia disarankan ambil intermediate dulu. Terus dia klik intermediate, dia akan cek si usernya ini sudah ngambil yang basic atau belum. Kalau belum, dia dialahkan ke yang basic. Jadi kita bisa atur seperti itu. Kira-kira gitu mungkin menjawab Marina. Oke, jadi selain untuk internal, modul Odoo e-learning ini juga bisa diakses untuk karyawan eksternal selama orang tersebut punya akses URL ya Pak? Ke dalam link tersebut. Ya. Oke, next question. Wah, ini untuk Pak Hardi lagi nih terkait timesheet. Pak Hardi, timesheet ini apa selalu harus divalidasi harian? Bagaimana kalau karyawannya banyak, Pak? Enggak harus divalidasi. Jadi yang penting adalah si karyawannya submit tiap hari. Sehingga dalam timesheet itu kita ada beberapa status ya. Status yang ada status open, artinya karyawan baru bikin timesheet tapi belum disubmit. Lalu status to validate, di mana itu menunggu validasi dari atasan. Nah, cuman kalau kaitannya dengan bagaimana kita mengontrol atau memonitor pekerjaan karyawan, itu tidak harus divalidasi oleh manajer atau oleh atasan. Karena yang penting adalah si karyawan upload atau submit si timesheet itu yang secara harian itu. Bagaimana kita memonitor bahwa karyawan itu submit atau tidak? Kita bisa tambahkan custom untuk warning. Kalau misalnya si karyawan belum mengupload timesheetnya sampai besoknya. Misalnya kita sekarang hari Selasa, kita melakukan kegiatan hari Selasa, kita kan mestinya di akhir hari kita akan submit timesheet Selasa ini kita melakukan apa aja. Nah, kalau misalnya sampai Rabu pagi misalnya si karyawan itu belum submit, maka dia dapat warning misalnya. Kita bisa tambahkan customisasi seperti itu. Sehingga yang paling penting adalah karyawan submit timesheet. Nah, sementara untuk validasinya itu menjadi opsional, tidak harus selalu divalidasi. Jadi dalam hal ini kalau karyawannya banyak, si atasan tidak harus melihat satu persatu semua, tapi dia hanya memastikan bahwa karyawannya sudah submit timesheet, lalu dari task monitoring project, jadi kita lihat dari tasknya, kita bisa lihat si karyawan yang sudah dikasih tugas itu sudah ada timesheetnya belum. Dan kalau udah ada timesheetnya, kita bisa lihat hasilnya apa, apakah sudah, misalnya tadi tugasnya membuat invoice, apakah invoice-nya sudah dibuat, akan kelihatan. Invoice-nya sudah dibuat, lihat dokumen yang tercreate di sistem. Jadi sebetulnya karyawan banyak atau tidak itu nggak menjadi masalah menjadi atasan selama timesheet itu digabungkan penggunaannya dengan project task management, sehingga karya manajer atau atasan cukup melihat di progresnya task. Kalau misalnya kita udah ngasih task karyawan itu dari hari Senin, lalu sekarang Selasa itu belum ada isinya, berarti kan karyawan belum melakukan kegiatan, belum melakukan tugasnya. Karena secara timesheet dia ternyata belum menyentuh tugas itu. Nah, kita perlu follow up tuh, kenapa karyawan itu belum melakukan penugasan yang kita kasih kemarin, apakah dia sakit, atau dia ada masalah tugas lainnya yang belum selesai, atau tugasnya buat dia kebanyakan, sehingga kita harus alihkan tugas itu ke orang lain. Nah, itu dari situ bisa kelihatan dari task management itu. Gitu kira-kira. Atasannya itu bisa dapat notifikasi, Pak, bahwa si karyawan ini belum submit timesheet-nya? Secara basic nggak ada notifikasi. Kita bisa buatkan tambahan notifikasi untuk custom itu. Oke, jadi kalau untuk si atasan itu dapat notifikasi bahwa karyawan A sudah, maksudnya belum submit timesheet, itu ada customisasi, Pak, tambahan dan bukan defaultnya Odoo. Ya, jadi fokusnya buat karyawan, buat atasan itu bukan di timesheet-nya disubmit, tetapi dari task-nya sudah dikerjakan apa belum. Jadi dia melihatnya ke task, bukan melihatnya ke timesheet. Kalau kita sebagai atasan sudah memberikan tugas, maka si karyawan ketika buat
laporan timesheet harian, dia akan merujuk pada tugas yang ditugaskan, sehingga si atasnya cukup lihat tasnya. Kelihatan nggak di situ ada nggak kegiatan karyawan terkait sama tugas itu? Kalau belum ada, berarti kan si karyawan belum bikin timesheet, atau dia melakukan kegiatan untuk tas yang lain. Tas yang itu belum dilakukan sama dia. Jadi kontrolnya di tasnya. Oke, jadi timesheet ini lebih untuk mengetahui apakah tas yang diberikan kepada karyawan sudah dikerjakan atau belum ya, Pak? Ya, betul. Oke, thank you Pak Hardi atas jawaban dan penjelasannya. Lalu next question, ini apakah modul Odoo bisa di-build ke mobile apps ataukah terbatas dengan berbasis website saja? Nah, silakan Pak Munes atau Pak Hardi untuk menjawab pertanyaan ini terkait mobile apps Odoo. Ya, oke. Dengan setelah versi 13 ke atas, dengan sekarang sudah Odoo versi 14 ya. Secara standar Odoo itu sudah bentuk reaktif. Maksudnya reaktif itu tampilannya akan berubah tergantung kita melihat dengan apa. Kita melihat dengan laptop dia layarnya berubah menjadi besar, kita dengan tablet akan berubah, dengan handphone juga akan berubah. Jadi secara standar sudah mobile friendly. Nah, apabila masih mau dikembangkan sebagai mobile apps, apakah bisa? Bisa. Dan kita sudah pernah juga. Jadi biasanya untuk mobile apps itu kita pilih-pilih bagian-bagian apa yang kita mau kita lanjutkan sebagai mobile apps. Bisa juga kalau dari segi IT kita bisa ngomong kita dengan cukup web view. Apabila dengan posisi web view itu aja sudah dapat sesuai dengan kebutuhan, itu cukup. Jadi biaya juga sangat cukup rendah. Kalau dari segi enterprise tidak perlu lagi web view, sudah otomatis bisa. Jadi tidak ada batasan ya Pak? Tidak ada batasan. Oke. Thank you Pak Munes. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila pembuat invoice sudah posting tetapi 1 hari kemudian ternyata salah input, bagaimana solusinya? Dihapus, diedit, atau apakan nih Bapak-Bapak? Ya, jadi invoice itu setelah diposting kemudian salah input, ada beberapa opsi untuk mengatasi seperti ini. Jadi misalnya tergantung kalau misalnya invoice itu mau dibatalkan karena salah input, artinya misalnya harusnya nagih ke si A tapi nagih ke si B. Berarti kan itu harus dibatalkan. Berarti kita ada fitur cancel. Dan fitur cancel ini kemudian kita bisa atur aksesnya supaya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi bisa juga kesalahan itu salah jumlah. Salah jumlah tapi benar nagih ke dia untuk barang itu, tapi salah jumlah. Nominal, Pak. Nominalnya yang salah. Nominalnya atau kuantitinya yang salah. Jadi itu bisa kita cancel lalu kita edit, atau secara ada juga tergantung SOP-nya juga. Misalnya ada kejadian kita bikin invoice-nya 2 kali untuk barang yang sama ke customer yang sama, entah kenapa jadi 2 kali, entah karena di enter 2 kali atau nggak sengaja diduplikat, pokoknya terjadi 2 kali. Sehingga yang satu harus dihapus. Maka yang satu tuh kita bisa bikin dihapus, kemudian yang satunya jalan. Atau misalnya bisa juga tergantung prosedurnya, ada juga perusahaan yang tidak membolehkan pembatalan invoice. Maka di Odoo ada fitur credit note. Jadi itu kalau misalnya invoice itu salah, kemudian SOP-nya tidak membolehkan adanya pembatalan, maka kita bisa buatkan secara credit note, secara internal, dan kita secara pembukuan itu tidak mengubah penjualan dan piutang. Seperti itu kira-kira. Jadi ada banyak cara untuk memperbaiki invoice yang salah input, tergantung dari SOP dari masing-masing perusahaan. Oke, jadi untuk dihapus dan diedit ini possible ya Pak, tapi ada satu opsi lagi namanya credit note. Possible, itu tergantung dari SOP-nya, SOP perusahaan.
Oke, thank you Pak Hardi. Untuk pertanyaan berikutnya ini, fitur Odoo yang dijelaskan yang dijelaskan apa hanya untuk enterprise? Community bisa tidak? Mungkin masuk pertanyaan ini dari 2 case tadi yang dijelaskan nih, fitur-fiturnya itu hanya untuk enterprise kah atau community saja? Mungkin pertama dari Pak Munes. Ya, jadi kalau dari modul website, community dan enterprise ada. Untuk modul e-commerce, dua-duanya ada, tapi dari enterprise secara standar sudah ada modul kayak semacam program dan promosi. Program dan promosi di community tidak ada, jadi kita harus bikin custom. Untuk inventory dua-duanya ada, tidak ada masalah. Untuk email marketing, kalau email marketing secara blast email biasa, community ada, tapi kalau kita mau melakukan analisa lebih lanjut dari email tersebut, bikin reportingnya, otomatis email berdasarkan behavior dari customer itu adanya di enterprise. Oke, jadi mostly memakai enterprise ya Pak untuk fitur-fitur default yang lebih lengkap daripada yang community. Yang community Jadi secara standar community bisa semua, enterprise juga bisa semua secara pasti. Cuman ada beberapa fitur-fitur tambahan yang ada di enterprise. Oke, nah bagaimana dari sisi HR-nya nih Pak Hardi? Dari fitur-fitur yang dijelaskan, apakah semuanya dari enterprise atau community juga bisa Pak? Oke, jadi kalau kita lihat di di project yaitu bisa community enterprise, kemudian e-learning juga demikian, timesheet juga bisa dua-duanya, dan invoicing itu juga bisa dua-duanya. Hanya saja betul seperti kata Pak Munis tadi, di masing-masing modul itu memang bisa jadi ada perbedaan antara fitur enterprise sama community, tapi secara basic itu ada di dua versi itu. Gitu kira-kira. Oke, jadi untuk kedua versi ini possible, tapi untuk versi community akan lebih banyak customisasi fitur ya Bapak-Bapak. Ya. Satu lagi yang mungkin saya tambahin, apabila kita sudah pakai community, masih bisa kita upgrade next time ke enterprise. Oh, oke. Itu menarik. Jadi kalau sudah pakai community tetap bisa di-upgrade ke enterprise ya, Pak? Iya, bisa kita update ke enterprise nantinya. Oke. Nah, ini kita masih ada 12 menit lagi nih. Wah, masih banyak juga pertanyaan. Oke, kita cepat-cepat nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau konsumen saya adalah distributor, apakah saya bisa ikut memantau penjualan mereka? Bagaimana caranya untuk memantau penjualan mereka? Karena pasti ada reward. Oke, ini mungkin dari bidang retail, Pak Munes? Jadi kalau kita pengen distributor kita untuk memantau penjualan mereka harus memakai sistem dari Odoo juga. Jadi kita tuh dari Odoo kita bisa namanya multi companies. Jadi company yang atas bisa melihat company yang bawah. Jadi biasanya untuk begini kita bikin sistem multi companies yang dimana distributornya itu, konsumen itu memakai sistem Odoo tersebut juga. Jadi kita bisa memonitor penjualannya. Begitu cara paling cepatnya. Oke. Untuk next question, nah ini ke Pak Munes lagi nih. Pak Munes tadi kerja sama payment dan ongkos kirimnya pakai apa Pak? Mitrans pas ini. Payment pakai Mitrans yang kita sudah pernah. Untuk ongkos kirimnya itu kita pakai Raja Ongkir. Jadi kalau Raja Ongkir itu sudah bekerja sama dengan beberapa pengiriman kayak JNI dan Tiki dan POS seperti itu. Kalau Mitrans sudah bekerja sama dengan kartu kredit, beberapa ATM bank transfer dan GoPay, macam itu. Oke, jadi GoPay pun juga bisa. Saya tambahkan dulu Pak Munes. Silakan Pak Hardi. Itu yang pertanyaan itu adalah yang sudah kita pernah punya proyeknya Pak. Iya. Tapi artinya kalau misalnya tadi Pak Munes bilang, kalau misalnya kita ada kebetulan untuk kerjasama dengan payment lain dan ekspedisi lain, itu sangat dimungkinkan selama API-nya yang sebelah sananya terbuka. Itu ya, cuma saya tambahkan itu aja.
Oke, thank you Pak Hardi. Nah, ini pertanyaan ke-12 nih, pertanyaan terakhir. Pengembangan sistem Mitrans, apa biayanya terpisah dengan implementasi ERP-nya? Nah, mungkin juga dijelaskan juga pengembangan sistem tadi kita punya Raja Ongkir ya, Pak Munes. Nah, tapi ini lebih mungkin karena kita sudah pernah develop sebelumnya. Pertanyaan pertama, apakah terpisah dari implementasi ERP? Iya. Kedua, apakah biayanya besar? Tidak, karena kita sudah pernah ada. Jadi lebih ke arah kita maintain aja supaya kita menjalankan proses yang dengan proses Mitrans terbaru. Itu aja. Jadi misalnya kita pakai Udo 14, kita pastiin juga sistem API-nya dengan API Mitrans yang terbaru. Gitu. Oke, jadi intinya untuk development-nya ini terpisah dan tentunya biayanya terpisah ya Pak, dan disesuaikan dengan versi Odoo yang diimplementasi. Iya. Oke, ini tadi pertanyaan terakhir, ada 12 pertanyaan untuk pembicara-pembicara kami. Terima kasih banyak nih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dan juga Pak Munes, Pak Hardi untuk jawabannya. Nah, ini kita masih ada waktu 8 menit nih sebelum ke jam 11.30. Oke, nah ini yang tadi saya informasikan di awal bahwa Porsitis memberikan diskon 5% untuk semua peserta webinar jika kontrak implementasi ditandatangani paling lambat akhir November 2020. Jadi Bapak Ibu yang sudah pengen cepat-cepat nih, urgent untuk butuh sistem ERP, bisa kontak Porsitis melalui email, website, atau nomor telepon yang ada di layar. Nanti dari tim kami yang akan memfollow up dan kemudian jika Bapak Ibu butuh demo sistemnya karena masih penasaran nih kayak apa sih Odoo itu interface-nya atau cara penggunaannya seperti apa, nah Bapak Ibu bisa kontak kami. Nah, sepertinya bisa kita akhiri nih webinar hari ini. Terima kasih Pak Munes, Pak Hardi untuk penjelasan case study dan untuk jawaban-jawaban yang diberikan itu sangat bermanfaat, dan juga untuk partisipasi Bapak Ibu dalam webinar Web Porsitis hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit, saya Marina. Terima kasih, sampai jumpa di Porsitis webinar selanjutnya. Stay safe semuanya. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih.